Oke, untuk hari ini saya akan membahas tentang scheduling ya. Jadi masih membahas lagi tentang scheduling. Oke, mungkin sedikit review tentang scheduling yang sudah kemarin teman-teman pelajari dan juga mungkin ada satu lagi scheduling, view dari scheduling. Oke, saya langsung share screen saja ya. Oke, mana nih share screen? Share screen. Oke. Nah, ini terima kasih pada teman-teman yang sudah ini ya, yang sudah melaporkan hasil belajar mandiri, nonton video dan juga membaca slides ya tentang scheduling. Ya, ya ini sebenarnya sudah mencakup apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian ya. Apa itu scheduling dan mengapa itu dibutuhkan, kemudian algoritma scheduling dan juga problem-problem di scheduling. Oke, mungkin intinya kita bisa review sedikit ya tentang scheduling, ya review sebentar tentang scheduling. Oke, jadi scheduling itu adalah sebuah penjadwalan ya, sebuah modul di dalam sistem operasi yang berguna untuk menjadwalkan siapa proses yang akan dieksekusi sekarang dan siapa yang harus menunggu dulu. Nah, waktu dulu kita sudah sampaikan ya, kita sudah bahas bahwa ada 5 state di dalam proses, ya new, kemudian queue, ready ya. New, kemudian ready, kemudian execute, kemudian waiting, kemudian terminate. Nah, siapa yang melakukan scheduling itu? OS. Ya, maka dari itu OS membutuhkan sebuah modul atau fitur scheduling agar bisa menjadwal proses-proses mana yang harus dieksekusi sekarang, mana yang bisa menunggu dulu. Ya. Karena kita punya resource komputer yang terbatas, kita punya CPU terbatas, punya RAM terbatas, punya I/O, disk maupun I/O yang lain seperti keyboard, mouse terbatas. Sedangkan kita bisa menjalankan proses yang tidak terbatas. Kita bisa menjalankan banyak sekali program yang tidak terbatas sehingga harus dijadwalkan. Tidak semuanya mendapatkan alokasi resource pada waktu yang sama. Nah, ya jadi ini ya, sebenarnya, eee, load pekerjaan ya, sebuah proses pasti punya load pekerjaan. Nah, load pekerjaan itu bisa dibagi 2, yaitu pekerjaan CPU dan pekerjaan I/O atau disebutnya sebagai I/O burst dan CPU burst. Nah, jadi sebuah proses pasti membutuhkan 2 hal ini, membutuhkan dieksekusi di CPU dan juga membutuhkan I/O. Nah, kalau, di CPU itu hanya melakukan komputasi seperti penambahan, penjumlahan, arithmetic logic unit lah. Arithmetic ya penambahan, penjumlahan, perkalian, pembagian, kemudian logika AND, OR, dan seterusnya. Itu pekerjaan CPU. Nah, tapi nanti kalau sudah membutuhkan I/O, nah dia butuh pekerjaan I/O seperti, mouse atau input keyboard atau, data dari USB atau mengeluarkan data di screen dan seterusnya. Nah, itu I/O. Nah, oke, ini adalah, eee, statistik ya, histogram dari CPU burst time. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kebanyakan proses itu ya, memiliki CPU burst di antara ini 0 sampai 8 milisecond. Jadi jarang sekali, proses yang mendapatkan CPU burst atau dieksekusi di CPU itu melebihi 8 milisecond. Nah, itu hanya sedikit aja gitu. Nah, mengapa demikian? Sebenarnya ini berkaitan dengan responsiveness dari program. Jadi kalau kita menjalankan 5 program bersamaan ya, 5 program bersamaan yang nantinya akan terbentuk 5 proses. Nah, 5 proses itu harus dapat giliran ya, harus dapat giliran. Jangan satu proses nggak dapat giliran gitu. Jangan ada proses yang tidak mendapatkan giliran. Kalau tidak mendapatkan giliran, maka dia tidak mendapatkan alokasi CPU yang akhirnya dia tidak responsif, dia tidak maju. Nah, dia stuck di tempat gitu ya, kayak semacam hang gitu atau crash gitu. Nah, itu salah satunya karena tidak mendapatkan alokasi untuk dieksekusi di CPU gitu. Oleh sebab itu, setiap proses biasanya dapat giliran yang sebentar-sebentar tapi nanti gantian lagi. Jadi A 8 milisecond, B 8 milisecond, C 8 milisecond, D 8 milisecond, E 8 milisecond, nanti balik lagi ke A lagi. Nah, jadi nggak bisa langsung A semua selesai baru ganti B. Nah, itu baik sih, baik, cuma, bisa, cuma nanti proses yang belakang kayak nggak responsif gitu. Oke. Nah, mungkin di sini kita akan fokus ke CPU scheduling ya, CPU scheduling. Ya, jadi I/O pun harus di-schedule karena I/O-nya terbatas, prosesnya tidak terbatas. Nah, kita di sini nanti mungkin fokus ke CPU scheduling dulu aja gitu. Oke, ya ini ya, eee eee,
target atau goal dari scheduling itu memaksimalkan CPU utilization. Jadi sebisa mungkin CPU utilization-nya itu tinggi, sesibuk mungkin CPU-nya. Kemudian throughput-nya juga setinggi mungkin. Jadi jumlah proses atau jumlah task yang dieksekusi per waktu itu semakin banyak. Jadi 1 jam sebisa mungkin dapat 50 proses. Nah, jangan diminimalkan. Misalnya cuma 5 proses. Jadi sebisa mungkin dapat banyak proses yang selesai dalam satu waktu. Itu throughput. Kemudian turnaround time. Nah, turnaround time itu waktu giliran ya. Jadi setiap proses dapat giliran berapa gitu ya. Ya, waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses ketika mendapatkan giliran. Nah, waiting time. Nah, waiting time itu waktu tunggu. Nah, sebisa mungkin waktu tunggunya itu kecil. Jadi karena harus nunggu dulu sebelum dieksekusi ya, maka sebisa mungkin waktu tunggunya itu kecil, gitu, seminimal mungkin. Response time, ya itu juga sekecil mungkin. Jadi responsiveness dari proses itu sekecil mungkin, secepat mungkin dia responsif gitu. Ya, jadi maksimalkan utilization, maksimalkan throughput, minimalkan turnaround time, jadi waktu giliran setiap proses. Kemudian minimalkan waiting time, minimalkan response time. Itu target dari algoritma scheduling. Nah, kemudian masuk yang kedua, algoritma scheduling diantaranya yang pertama FCFS, first come first serve. Jadi siapapun proses yang datang pertama itu akan dieksekusi sampai selesai. Proses lain yang datang itu harus nunggu sampai yang sebelumnya selesai. Nah, contoh di sini ada proses P1, P2, P3 dengan waktu datang ya, dengan giliran datangnya P1 dulu, baru P2, baru P3. Ini burst time, ya waktu dia ya pekerjaan yang harus dia eksekusi. Jadi jumlah waktu yang dia butuhkan untuk dieksekusi di CPU. Nah, P1 butuh 24 satuan waktu, P2 butuh 3, P3 butuh 3. Nah, karena algoritma FCFS ya, maka P1 dulu dikerjakan sampai selesai, sampai T24, setelah itu baru P2 sebanyak 3, setelah itu baru P3 sebanyak 3. Nah, dengan algoritma ini maka kita bisa hitung ya, waiting time-nya P1 nggak nunggu 0. Jadi P1 nggak perlu nunggu 0 waiting time-nya. P2 butuh 24 satuan waktu untuk nunggu. Jadi waktu tunggunya 24. P3, nah dia harus nunggu 27 satuan waktu. Ini tadi asumsinya P1, P2, P3 datang di T yang sama ya, T0. Jadi datangnya di sini cuman urutannya P1, P2, P3. Kemudian kita hitung average waiting time-nya 0 tambah 24 tambah 27 bagi 3 sama dengan 17. Jadi rata-rata waktu tunggunya 17 dengan skenario dengan algoritma FCFS gitu. Algoritma yang lain, nah kalau kita ganti urutannya, P2, P3, P1 ya. Oke, jadi kalau ini skenario lain, misalnya ternyata kalau kita ganti urutannya P2, P3, P1, nah ternyata P2 butuh 3, P3 butuh 3, setelah itu P1 24 ya. Jadi dari 6 sampai 30. Kalau kita lihat di sini, waktu selesainya sama, T30 selesai. Ini juga T30 selesai, tapi waiting time-nya berbeda. P1 waiting time-nya 6. Nah, dia nunggu selama 6 satuan waktu baru dieksekusi. P2 0, P3 3. Average waiting time-nya 6 tambah 0 tambah 3 bagi 3, 3. Oh, ternyata lebih bagus. Nah, oke, jadi ini contoh kasus kalau urutannya beda dengan yang tadi dengan algoritma FCFS. Ternyata kita bisa dapatkan waiting time yang lebih kecil meskipun waktu eksekusi totalnya sama 30. Nah, oleh sebab itu ada algoritma lain, shortest job first. Nah, shortest job first. Jadi proses yang total time-nya paling kecil itu didahulukan. Nah, jadi misalnya ada 4 proses P1, P2, P3, P4 itu datang pada T yang sama T0 dengan burst time sebagai berikut. 6, 8, 7, 3. Nah, dengan cara seperti ini kita dahulukan yang kecil dulu, P4 dulu, ya P4 dulu. Oke, setelah itu baru P1, setelah itu baru P3, baru P2. Nah, dengan skenario seperti ini kita dapatkan average waiting time-nya P0, P1 butuh nunggu 3. Oke, P2 butuh nunggu 16, P3 butuh nunggu 9, P4 tidak perlu nunggu 0. Jadi 3 tambah 16 tambah
9 tambah 0 dibagi 4 sama dengan 7. Nah, kalau kita pakai shortest job first, nah, berarti kan kalau pakai shortest job first, P1 nggak nunggu. Oke, P2 nunggu 6. P3 nunggu berapa nih? 6 tambah 8, 14. Oke. Oke, P4 butuh nunggu 6 tambah 8 tambah 7, 21. Jadi total berapa tadi? Oke, kalkulator. Kalau kita pakai FCFS, kalau kita pakai FCFS, waktu tunggunya 0 plus 6 plus 14 plus berapa tuh? 21 ya, 21. Oke, 41 bagi 4. Nah, 10,25. Jadi lebih lama gitu waktu tunggunya kalau kita pakai FCFS. Nah, oke. Oke, permasalahannya adalah kita itu tidak bisa buat ideal seperti ini. Jadi misalnya ya, ini kan kelihatan ideal P1, P2, P3, P4 datang pada T yang sama. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kadang P1 datang pada T0, P2 datang 1 detik kemudian, P3 datang satu satuan waktu kemudian, P4 datang satu waktu kemudian. Jadi kita nggak bisa predik siapa yang datang next gitu. Oke, itu pertama. Itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua adalah kita nggak bisa nebak burst time setiap proses. Jadi ketika proses datang itu tidak dengan data burst time. Jadi tidak ada di realnya proses itu datang tidak membawa informasi tentang dia butuh berapa. Jadi kita tidak tahu dia itu butuh berapa waktu untuk dieksekusi. Gitu. Ya taunya dia ada kode, dia ada program dengan list instruksi sekian. Nah, cuman nggak tahu itu akan dieksekusi berapa lama itu nggak tahu gitu. Nah, oleh sebab itu susah untuk mengimplementasikan shortest job first. Nah, caranya salah satu pendekatannya adalah dengan menggunakan prediksi. Dengan menggunakan prediksi ya memprediksi bahwa proses ini tadi next-nya itu butuh CPU burst berapa gitu. Nah, dengan cara ya ini prediksi, ini prediksi ya. Ini TN itu waktu burst sekarang ya, waktu burst sekarang. Ini tau N plus 1 ini yang next ya, next CPU burst untuk proses itu. Kemudian alpha ini konstanta dari 0 sampai 1. Nah, kita bisa mendefine bahwa prediction untuk next ya. Oke, prediction untuk next ini harusnya N plus 1 bukan N sama dengan 1 ya. N plus 1, prediksi untuk next itu sama dengan realnya yang sekarang dikali alpha ditambah 1 min alpha kali prediksi yang sekarang. Nah, prediksi yang sekarang, ini prediksi yang next. Nah, cara mengcomput ini yang prediksi sekarang ya, berarti dari yang sebelumnya. Alpha kali Tn min 1 plus 1 min alpha kali Tn min 1. Nah, itu kalau untuk prediksi yang sekarang. Ya, jadi intinya prediksi untuk yang next itu sama dengan alpha kali yang realnya sekarang ditambah prediksi sekarang kali 1 min alpha. Nah, biasanya dikasih commonnya alfanya itu setengah. Jadi setengah yang sekarang, realnya yang sekarang ditambah setengah yang prediksi sekarang. Gitu. Oke. Nah, itu cara memprediksi next CPU burst. Nah, karena tadi shortest job first itu susah diimplementasikan. Kita nggak bisa mengetahui CPU burst atau load CPU burst-nya setiap proses itu berapa. Nah, karena proses datang tidak dengan informasi CPU burst. Dia datang dengan ya udah ini ada proses, ya dia butuh dieksekusi gitu aja. Oke. Nah, ini adalah contoh ya CPU burst yang real dengan prediksi. Nah, awalnya diprediksi 10 ya. Nah, ternyata realnya belum ada. Terus ini 6, prediksinya 8 dan seterusnya. Lama-kelamaan dia akan mendekati. Ya, jadi lama-lama dengan algoritma seperti tadi itu akan mendekati realnya gitu. Oke, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Oke, berikutnya ada algoritma shortest remaining time first. Nah, oke. Shortest remaining time first. Oke. Nah, ini sebenarnya mirip shortest job first karena burst time yang sisanya berapa. Oke. Ini sebenarnya mirip shortest job first, tapi ada preemptive, maksudnya bisa dijeda di tengah jalan.
Jadi kalau misalnya ada proses yang sedang jalan, sisa berstemnya itu tinggi, kemudian datang proses baru yang berstemnya itu kecil, maka akan ditunda. Jadi akan di-switch ke proses yang sisa CPU burst-nya itu lebih kecil. Contohnya di sini ya, ada proses P1, P2, P3, P4, datangnya 0, 1, 2, 3, berstemnya masing-masing 8, 4, 9, 5. Oke. Ya, oke ya, ini arrival time ya. Jadi awal-awal yang dieksekusi P1 karena dia yang datang duluan. Nah, oke. Oke, sebentar saya kasih anotasi. Oke, anotasi. Ah, ini. Oke ya. Jadi oke. Oke, di sini P1 ya dieksekusi di T0. T0 mengeksekusi P1 dulu tadi jatahnya dia 8. Nah, setelah satu satuan waktu sampai T1 berarti sisanya P1 tinggal berapa? Tinggal 7. Jadi dia di sini tinggal 7, sisanya masih 7. Tapi di saat T1 ini ya datanglah P2. P2 punya burst time 4. Nah, burst time-nya 4. Tadi P1 masih berapa sisanya? 7. Nah, karena tadi algoritmanya shortest remaining time first, maka P1 yang tadi sudah jalan itu dijeda, diganti dengan P2. Nah, jadi P1 sekarang masih punya remaining time 7 untuk dieksekusi nanti. Nah, sedangkan schedulernya dia mengerjakan P2. Nah, P2 karena sisanya 4 tadi. Oke. Nah, oke. Nah, terus kemudian di sini nggak ada ya, di sini nggak ada, di saat T2, nah, di saat T2, oke, di saat T2 itu datanglah proses baru P3. Nah, di sini datanglah proses baru P3, oke. P3 dengan burst time-nya itu 9. Nah, tadi P2 setelah dieksekusi satu satuan waktu dari T1 sampai T2, sisanya berapa? 4 dikurangi 1 sisanya berapa? 3. Dia punya sisa 3. Nah, oke, 9 sama 3 mana yang lebih kecil? P2. Maka P2 lanjut. Jadi dia tidak diinterrupt sama P3. Oke. Oke. Satu satuan waktu yang sama P2 dieksekusi lagi. Di sini ada T3. Nah, T3. Datanglah proses baru P4 dengan burst time-nya 5. Nah, dengan burst time-nya 5. P2 sudah dijalankan 1 tambah 1, tadinya 3 ya. Berarti sekarang sisanya berapa? Sisanya 2. Nah, 2 sama 5 mana yang lebih besar? Mana yang lebih kecil? 2. Berarti nanti lanjut. Di sini P2 jalan. Dari T3 sampai T5 ini P2 terus. Nah, di sini makanya gambarnya diagramnya P2. Oke, P2. Nah, oke, selesai P2, berarti P2 selesai. Nah, berarti sisanya ada P3 dan P4. Nah, sorry, ada 3. P3, P4, dan P1. Oke, P4 punya 5, P3 punya 9, P1 punya berapa? 7. Nah, oke. Berarti sekarang tinggal ambil yang paling kecil dulu. Nah, P4. P4 sebanyak 5. Nah, 5 ya, P5. P4 sebanyak 5. Setelah itu P1, 7. 7 dari 10 sampai 17, 7. Nah, setelah itu baru P3 sebanyak 9. Nah, oke, ini sebenarnya mirip shortest job cost, cuma tadi di tengah jalan boleh dijeda, boleh diinterrupt oleh proses baru yang burst time-nya lebih kecil. Nah, boleh dijeda atau boleh diinterrupt itu istilahnya preemptive. Jadi preemptive itu artinya boleh dijeda di tengah jalan. Gitu. Oke, oke. Ya, next. Oke, next. Oke, berikutnya. Oke, saya clear ya. Saya clear. Oke, oke, saya rasa jelas. Saya clear. Next. Nah, ini problemnya ya, problemnya starvation dan starvation. Jadi proses yang prioritasnya low, yang low priority itu bisa juga tidak dieksekusi. Bisa jadi tidak dieksekusi karena selalu terjeda oleh proses lain yang prioritasnya lebih tinggi. Oke.
Oke, priority scheduling ini adalah priority ya, ada prioritinya selain berstem ada prioritinya. Oke. Ya, jadi menurut priority dulu gitu. Oke. 1 P1 kemudian oke ini kok P2 ya? Oh, bentar ini kok begini. Oke, mungkin ini next aja. Ya, algoritma yang lain itu round robin. Oke, algoritma yang lain itu round robin. Jadi kalau FCFS itu siapa duluan dikerjakan duluan. Kalau shortest job first siapa yang bebannya paling kecil didahulukan. Shortest remaining time first juga demikian. Itu shortest job first yang bisa dijeda di tengah jalan. Ada satu algoritma lagi namanya round robin. Ini gantian dengan suatu quantum key. Jadi semua proses yang ada di dalam eh, komputer itu kan dijatah bergiliran dengan satu satuan waktu yang sama. Nah, jadi contohnya di sini ada P1 jatahnya dia 24, P2 3, P3 3. Kemudian di sini ada round robin dengan kuantum 4. Maksudnya begini, setiap proses itu mendapatkan giliran maksimal 4 satuan waktu. Mendapatkan giliran maksimal 4 satuan waktu. Kalau 3 ya udah 3 aja gitu, tapi maksimal adalah 4 satuan waktu. Nah, jadi di sini giliran sistemnya P1, P2, P3. Nah, nanti harusnya kalau P2, P3 belum selesai ya P2, P3 lagi, ganti-gantian terus. Ya, jadi ada 3 proses katakanlah P1, P2, P3 ya pokoknya giliran. P1 4, P2 4, P3 4. Sorry, maksimal 4 ya. P1 maksimal 4, P2 maksimal 4, P3 maksimal 4. Terus giliran lagi P1 lagi maksimal 4, P2 lagi maksimal 4, P3 lagi maksimal 4. Nah, dengan cara seperti ini ya akan dapat giliran terus, ganti-gantian terus gitu. Nah, ini contohnya kebetulan P2 dan P3 itu kecil, cuma punya 3, sedangkan P1 24. Jadi P1 dapat 4 satuan waktu. Nah, P2 cukup 3, sudah habis. P3, 3 juga sudah habis. Nah, setelah itu P1 lagi, 4 lagi. Setelah itu P1 lagi, 4 lagi. P1 lagi, 4 lagi. P1 lagi, 4 lagi. P1 lagi, 4 lagi. Sampai habis. Gitu. Nah, oke. Jadi dengan cara seperti ini semua proses akan maju, akan dapat akan sama-sama responsif gitu. Tidak ada yang ngehang karena tidak mendapatkan giliran eksekusi di CPU. Oke. Nah, tapi ada kontranya yaitu ada waktu untuk konteks switch. Ya, switch dari satu proses ke proses yang lain. Nah, jadi konteks switch eh, dari satu proses ke proses lain, ada waktu untuk itu. Semakin kecil, semakin sedikit konteks switch atau switch dari satu proses ke proses lain, maka waktu yang terbuang sia-sia juga semakin sedikit. Oleh sebab itu, sebisa mungkin konteks switch-nya itu sekecil mungkin ada konteks switch. Gitu. Nah, contoh di sini ada proses dengan CPU burst 10 ya. Kalau kita kasih quantum 12 itu konteks switch-nya ada 0, nggak perlu switch, satu kali selesai. Kalau kita kasih quantum 6 maka butuh satu kali switch. Ya 0 sampai 6 satuan waktu dulu, setelah itu 4 sisanya. Satu kali konteks switch. Kalau kita punya quantum 1 itu kita 9 kali konteks switch. Jadi setiap ini switch. Jadi banyakkan switch. Nah, oke. Nah, ini ada sebuah penelitian, ada proses dengan CPU burst sekian, P1 punya 6 satuan waktu, P2 3, P3 1, P4 7. Nah, ini dicoba-cobakan dengan beberapa kuantum ya, dengan beberapa case kuantum. Ya, key-nya dikasih ini. Terus dicek turnaround time-nya. Tadi target scheduling adalah meminimalkan turnaround time. Nah, jadi sebisa mungkin turnaround time-nya kan kecil. Nah, ini dicek average turnaround time-nya untuk masing-masing proses ketika kita kasih kuantum sekian. Nah, ternyata pertama dikasih 1 itu 11 ya, dikasih 2 satuan
dikasih Q2 bukannya makin tinggi, bukannya makin pendek ternyata makin tinggi. 3 turun lagi, kasih 4, 5 itu naik lagi, 6 baru turun, 7 stagnan. Nah, jadi ternyata eh, apa namanya? Ya, di sini kita bisa lihat ya, time average turnaround time-nya naik turun terkait dengan time quantum. Oke. Nah, ini ada panduan, di sini ada panduan. Oke, 80% dari CPU burst harusnya lebih kecil dari Q. Nah, jadi 80% CPU burst di sini itu seharusnya lebih kecil dari Q. Itu gate-nya untuk menggunakan round robin. Oke, multi level queue, multi level scheduling. Nah, jadi proses itu kan kalau kita biasa mengembangkan aplikasi kan ada foreground, ada background ya, ada front end, ada back end. Nah, ada foreground proses yang berinteraksi dengan pengguna agar interaktif. Nah, kemudian ada background proses yang batch, yang nggak harus ada interaksi, yang penting selesai gitu. Nah, kalau kita pakai multi level queue, kita punya guidance ya. Kalau di foreground itu kita pakainya round robin agar semuanya responsif. Nah, jadi untuk foreground proses agar bisa berinteraksi dengan baik dengan pengguna, agar bisa interaktif itu pakai algoritma round robin. Sedangkan background proses karena sifatnya batch ya, sifatnya batch nggak harus ada responsiveness ke pengguna, kita bisa pakai FCFS atau first come first serve gitu. Nah, ini kita bisa pakai priority juga ya, sistem proses, interaktif editing, batch proses, student proses. Nah, kita bisa kasih priority. Ya, yang ini paling tinggi, interaktif bawahnya, interaktif editing bawahnya lagi, batch bawahnya, student paling low priority. Oke, ini juga kita bisa buat seperti ini, multi level scheduling ya. Jadi ada 3 sub scheduler. Pertama kita pakai apa namanya? Pakai round robin dengan kuantum sama dengan 8. Kalau sudah selesai, kalau belum nanti masuk ke level kedua. Oke. Atau ini 0, 1, 2 ya. Level 0 kita pakai round robin pakai kuantum sama dengan 8. Kalau selesai, udah selesai. Kalau belum selesai akan masuk ke kelas 1, ke level 1. Level 0, level 1. Nah, di level 1 ini pakai round robin juga yang kuantumnya lebih besar, 16 misalnya. Kalau sudah selesai ya udah selesai, kalau belum selesai masuk ke level 2, level paling bawah. Nah, di sini nanti pakai FCFS, first come first serve, nanti sampai selesai. Ya, berarti kan siapa duluan dia dapat ini duluan gitu. Diskusi sampai selesai. Ya, intinya round robin dulu agar responsif, nanti setelah itu selebihnya baru FCFS gitu. Oke, ya itu tadi CPU scheduling untuk menjadwal proses, ada juga scheduler untuk menjadwal thread. Nah, tadi kan levelnya proses, sekarang thread. Yang mana thread itu di dalam proses ya. Oke. Oke, pakai pthread ini jadi kalau teman-teman ngoding C programming di Linux itu bisa pakai pthread. Itu bisa membuat banyak thread dalam satu proses. Kalau teman-teman lihat kemarin ya, myutils 99.h itu juga ada pthread-nya. Oke. Oke, mungkin saya rasa sampai sini dulu untuk review teorinya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, tidak ada. Jadi saya tadi menanyakan ada 2 view scheduling ya. Ada zoom in, ini katakanlah ini istilah saya sendiri ya. Ada level detail, ada view yang membahas scheduling secara detail dengan membahas algoritmanya satu persatu dan menghardcore ini ya, istilahnya melihat satu-satu detail ya proses schedulingnya. Ada scheduling yang versi zoom out yang melihat secara keseluruhan, secara global, tidak melihat detail penjadwalan satu persatu proses gitu. Oke, mungkin sebelum ke satu view yang lain di scheduling, saya punya sedikit contoh soal misalnya ya. Oke, mungkin ada contoh soal.
Oke. Oke, ini coba ada sebuah contoh soal scheduling untuk oke, penjadwalan bertingkat. Nah, penjadwalan bertingkat. Oke. Oke. Nah, ini. Oke, silakan dibaca dulu ini. Silakan dibaca dulu. Jadi ini multi level ya, multi level seperti tadi, tapi tingkatnya cuma 2. Nanti ada lagi kalau mau yang 3 boleh. Nah, ini yang mudah, yang dua dulu. Yang dua apa namanya? Yang 2 tingkat. Ada kelas A, kelas B. Oke, saya bacakan. Sebuah sistem preemptif artinya apa? Boleh dijeda ya. Preemptif boleh dijeda terdiri dari 2 kelas penjadwalan bertingkat, kelas A dan kelas B. Nah, ini kelas A, kelas B. Nah, ini dibalik yang ini. Kedua penjadwalan tersebut berfungsi secara bergiliran. Jadi A sama B tidak bisa berjalan bersamaan, harus bergiliran. Nah, berfungsi secara bergiliran, jadi A sama B tidak bisa jalan bersamaan, harus bergiliran dengan perbandingan 4:1. 4 kelas A, setelah itu 1 kelas B. Oke, jadi ini A sama B berjalannya itu bergantian dengan perbandingan 4:1. Artinya A bekerja 4 kali, setelah itu baru B bekerja 1 kali. Nah, ya. A dapat giliran 4 kali, B giliran 1 kali. Ya. A 4 kali, B 1 kali. Nah, oke, CPU bus baru akan dieksekusi secara FCFS. Jadi di A itu sistemnya FCFS dengan 3 satuan. Nah, oke. Jadi ini FCFS yang ada limitasi, dikasih limitasi 3 satuan waktu. Nah, kalau sudah selesai maka selesai. Nah, kalau belum selesai maka dialihkan ke kelas B dengan sistem round robin. Oke. Kalau belum selesai, kalau di A selesai sudah selesai, kalau di B kalau belum selesai maka akan ngantri di kelas B. Oke, ngantri di kelas B dengan sistem round robin dengan key atau kuantum sebanyak 6 satuan waktu. Nah, nah di sini di round robin kalau sudah selesai selesai, kalau belum nanti ngantri lagi di sini sampai selesai. Jadi kalau belum selesai nanti dia akan ngantri lagi di B. Nah, oke. Nah, oke ya. Kemudian di sini ada 5 proses P1, P2, P3, P4, P5. Nah, di sini oke. Proses X itu Z itu adalah mulai ya, dia arrive atau datang pada saat Y. Oke, kemudian beban CPU burst-nya itu Z. Nah, jadi di sini P1 datang pada saat T0 beban pekerjaannya 13. P2 datang pada saat T2 beban pekerjaannya 1. P3 datang pada saat T4. Oke, beban pekerjaannya 5. P6 datang pada saat P4 datang pada saat T6 beban pekerjaannya 1. P5 datang pada saat T8 beban pekerjaannya 5. Nah, oke. Oke. Yuk. Sampai sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Oke, mungkin ini saya akan membuat dulu. Tabel-tabel kolomnya dulu. Oke, jadi ini ada oke, nah ini dulu. Nah, silakan dibaca ya sambil dibaca. Tadi ada 5 proses 1 sampai 5. Oke, 12 ya, 12. Oke, ini saya buatkan.
P1, P2, P3, P4, P5. Nah, kemudian ini T-nya sampai 12, 0 sampai 12, 0. Oke, ini saya petakin, saya kasih ini dulu. Oke, kemudian kasih mana nih bordernya. Nah, border, kasih border. Oke. Oke, kemudian kita copy ke sini. Yang di bawah berarti sampai berapa? 25 ya, 13 sampai. Oke. Nah, begini ya. Jadi ini lengkapi tabel berikut. Nah, oke. Mungkin ini kita zoom. Nah, begini. Oke. Nah, gini. Oke. Oke, terus ini saya juga butuh ini sedikit butuh. Oke. Nah, udah ya. Jadi nanti ada kelas A, oke, ada kelas A, ada kelas B. Oke, ini tengah aja. Oke, jadi nanti ada antrian di kelas A, ada kelas di kelas B. Oke, kita tadi sudah dapatkan proses-prosesnya ya, P1, P2, P3, P4, P5. P1 itu datang pada saat T0. Jadi di sini P1 nih. P1 datang, oke. P1 datang dengan beban pekerjaan itu 13. Nah, 13. T0 ya. Kemudian P2 itu datang pada saat T2. Nah, berarti di sini ya. Nah, P2, ini T2 ya. Ini T2. Oke, beban pekerjaannya dia 1. Ini P2, pakai beban pekerjaannya 1. Nah, kemudian P3 di T4. Nah, di sini ada P3 dengan beban pekerjaan berapa? 5. Oke. Terus P4 datang pada saat T6, di sini P4 beban pekerjaannya 1. Nah, di sini P5, P5 beban pekerjaannya 5. Oke. Nah, oke. Ya, kita coba ya. Oke, jadi sesuai dengan cara kerja tadi, A bekerja 4 kali. Oke, A bekerja 4 kali. Oke, mungkin begini ya. Oke, A bekerja 4 kali.
Setelah itu B bekerja sekali karena A sama B ini gantian. Nah, oke. Ya, oke. Nah, oke. Jadi yang datang pertama adalah P1. Nah, P1 datang pertama. Oke, datang pertama masuk ke kelas A. Oke. P1 ya, P1. Oke. Tadi kerjanya adalah A 4 kali, B sekali. Nah, berarti yang bekerja sekarang adalah A. Nah, ini A kerja 1 kali. Kerja 1 kali ya. Ini aja. Nah, oke, A bekerja 1 kali sebanyak ya. Sekarang yang bekerja adalah kelas A. Kelas A bekerja 1 kali karena tadi gilirannya adalah A 4 kali, B 1 kali. Siapa yang dieksekusi oleh kelas A yaitu P1. Nah, P1 dieksekusi langsung ya karena belum ada yang lain. Jadi ini dieksekusi. Kalau sudah dieksekusi saya kasih nih. Nah, yang terang aja. Nah, P1 dieksekusi di kelas A, di kelas A. Berarti di sini P1 dieksekusi di kelas A. Nah, tadi CPU burst-nya 13 ya, berarti di sini masih 13. Nah, kan? 13. Nah, dieksekusi sebanyak 3 satuan waktu ya. FCFS sebanyak 3 satuan waktu. Nah, di sini sudah dieksekusi 1 satuan waktu tinggal 12. Nah, dieksekusi 1 lagi tinggal 11. Udah 3 satuan waktu ya. Sesuai peraturannya 3 satuan waktu. Nah, di sini P2 datang. P2 sudah datang di T2 ya. T2 P2 datang. Berarti dia ngantri di sini. P2 ngantri. Nah, P2 ngantri. Nah, tapi karena tadi kelas A itu masih mengerjakan P1, maka P2 itu waiting. Waiting. Waiting 1. Nah, ini kita tadi disuruh ngisi ya. Dia dikerjakan di mana, di kelas mana, A atau B. Nah, kalau A itu kasih K satuan waktu, B juga kasih satuan waktu. Kalau waiting waktu tunggu, ya dia waktu nunggu sebanyak berapa. Nah, di sini kan nunggu 1 kali. Oke. Oke, jadi P2 sudah datang di sini. Saya sampaikan lagi, P2 sudah datang di sini. Tapi karena schedulernya, scheduler A masih mengerjakan kelas A, kelas A masih mengerjakan P1, maka dia nunggu waiting 1. Nah, oke. Berikutnya, apakah si A itu apakah P1 sudah selesai? P1 kan masih berapa? 11 ya, 11 satuan waktu. Nah, belum selesai. Kalau belum selesai sesuai diagram ini dia mengantri di kelas B. Jadi P1 ini dipindah dulu ke kelas B. P1, ngantri dulu, belum dieksekusi, masih ngantri dulu. Nah, ngantri dulu ya. Oke. Nah, sekarang yang bekerja siapa? Jadi A bekerja sekali. Sekarang giliran siapa? Gilirannya A lagi. Nah, jadi giliran A lagi. Nah, kan A bekerja 4 kali, B sekali. Nah, ini A baru kerja 2 kali. Nah, oke ya. Nah, jadi yang bekerja sekarang adalah A. Mengerjakan siapa? Mengerjakan P2. Nah, P2. Oke. P2. Sebanyak berapa? Nah, tadi di A itu sebanyak 3 satuan waktu. Tapi karena P2 itu bebannya cuma 1, ya udah berarti cukup 1 satuan waktu selesai. Nah, di sini ini A 1 selesai. Sudah habis ya. Sudah habis karena bebannya cuma 1. Habis itu nggak ada lagi gitu. Nah, setelah itu di T ini T4 ya, masuk waktu T4 datanglah P3. P3 berarti datang langsung masuk ke A. P3 datang ke A. Nah, oke, sekarang siapa yang bekerja, A atau B? Masih A lagi. A bekerja 4 kali ya. Oke. A lagi bekerja. Ini oke. P3. Sekarang berarti mengerjakan P3. Nah, mengerjakan P3. Mengeksekusi P3 dengan 3 satuan waktu. Nah, berarti di sini P3 itu dikerjakan di A. Ya, sisa waktunya 5. Setelah itu di sini A berapa? 4. Setelah itu A3. Oke, apakah P3 sudah selesai? Belum. Kalau belum selesai bagaimana? Dilempar ke B. Maka dia ngantri lagi, ngantri di B. Nah, untuk nanti-nanti dieksekusi.
untuk nanti dieksekusi. Oke. 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 Nah, ya berikutnya di sini P4. P4 sudah datang pada saat T6. Pada saat T6 ini P4 sudah datang, tapi karena belum dieksekusi, ya dia ngantri dulu di sini ya. Nah, P4 sudah datang pada saat T6 langsung masuk ke A, tapi dia belum dieksekusi. Pada saat di sini dia belum dieksekusi, berarti dia nunggu. Wait, ya, dia nunggu. Tuh, tuh. Oke. Berikutnya setelah selesai mengerjakan P3, scheduler siapa yang bekerja, A atau B? Masih A lagi, kan A 4 kali, B 1 kali. Nah, berarti di sini mengerjakan ya, siapa yang bekerja, A lagi. A mengerjakan siapa? P4. Nah, P4 dieksekusi. Oke, P4 waktunya cuma 1. Ya, berarti di sini A1 selesai. Oke. Nah, berikutnya di sini P5 datang. P5 masuk. Oke, P5 langsung masuk kelas A, P5. Nah, sayang sekali sekarang gilirannya si B, bukan gilirannya si P5, bukan gilirannya si A ya. Jadi sekarang yang bekerja adalah B. Nah, oke, jadi sekarang yang bekerja adalah B, bukan A. Nah, sekarang B kerja 1 kali. B kerja 1 kali. Siapa yang dieksekusi? Yang dieksekusi adalah P1. Nah, jadi P1 yang dieksekusi. Kita ganti ya, biru ya. Hijau aja deh, hijau. Nah, P1. Nah, sekarang P1 yang dikerjakan oleh scheduler. Karena yang kerja sekarang B. Sedangkan yang antri pertama tadi P1. Nah, sekarang P1. Oh, P1 tadi selama di sini berarti wait ya. Jadi P1 selama belum dikerjakan itu wait. Wait. Oke. 1. Wait. 2. Wait. 3. Wait. 4. Oke. Wait. 5. Nah, begitu juga dengan ini sudah selesai ya. P2 sudah selesai. Ini sudah selesai. Kalau sudah selesai ya sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, kalau P3 karena belum selesai dia wait juga. Wait 1. Nah, oke. Nah, sekarang di sini yang dikerjakan adalah P1. Nah, selesai mengerjakan siapa tadi? Selesai mengerjakan P4, di sini P4 selesai ya. P4 selesai, P2 juga selesai. Nah, sekarang di sini mengerjakan P1 karena yang kerja B. B mengerjakan P1. Nah, di sini B dikerjakan selama 6 satuan waktu. Nah, berarti di sini B 10, kan tadi sisa 11 ya, dikerjakan 1 tinggal 10. B 9, B 8, B 7, B 6. 6. Setelah itu B 5. Oke, udah. P2 sudah selesai. Nah, P2 sudah selesai. P2 sudah selesai. P3 P4 juga sudah selesai. Nah, bagaimana dengan P3? P3 wait, berarti wait-nya dilanjutin. Wait berapa nih? 2. Wait 3. W 4. W 5. W 6. Oke. Bagaimana dengan P5? P5 datang pada saat di sini. Karena tadi yang bekerja B mengerjakan P1, maka dia wait juga. Oh ya, ini belum selesai sampai sini ya. Selesai. P3 juga wait lagi, W7. Nah,
Nah, bagaimana dengan P5? P5 juga wait juga gitu. Mulai 1, W1, W2, W3, W4, W5, nah W6, W6. Oke. Nah, oke, setelah itu P1 apakah sudah selesai? Belum. Nah, P1 masih punya sisa 5 satuan waktu. Tadi kalau di kelas B sudah selesai, kalau belum masuk kelas B lagi. Nah, berarti di sini P1 ngantri lagi di sini. P1 ngantri lagi. Oke. Oke. Nah, P1 ngantri lagi. Kita coba cocokkan apakah benar? Ya, A13, 12, 11, W1 sampai W5, setelah itu B10, 9, 8, 7, 6. Nah, benar kan? P2, W1, A1 benar. P3, A5, 43, W1 sampai W6 betul. P4, W1, A1 benar. P5, W1, W5. Oke, benar. Ya, on the track. Kita sudah benar. Sudah sesuai soal yang di sini. Nah, tinggal melanjutkan. Nah. Oke, sekarang si B sudah selesai bekerja. Jadi kelas B sudah selesai bekerja satu kali. Nah, sekarang giliran siapa? Giliran kelas A lagi. Nah, giliran kelas A lagi. Karena tadi 4 kelas A, 1 kelas B, balik lagi kelas A, 4 4 kali lagi baru B lagi. Nah, jadi sekarang bekerja si kelas A. Nah, mengerjakan proses yang mana? Mengerjakan proses 5. Nah, proses 5 yang proses 5 yang dikerjakan. Di sini kasih warna ini. P5 dikerjakan ya. Sebanyak berapa? 3 satuan waktu maksimal. Berarti di sini ada A berapa? Dia bebannya 5 ya. Berarti di sini A5. Oke. Kemudian A A4 dan A3. Oke. Apakah proses 5 sudah selesai? Belum. Dia masih punya tanggungan. Berarti kalau belum selesai dia masuk ke kelas B, ngantri di kelas B. Nah, di sini ada P5. Oke. Ngantri ke kelas B ya. P5 ngantri ke kelas B. Belum selesai di kelas A. Oke. Oke, berikutnya. Siapa yang bekerja lagi? A. Gilirannya si A. Oh, tapi sayangnya di sini A sudah habis. Tidak ada yang ngantri di kelas A. Berarti sekarang B terus yang bekerja. Nah, jadi ya normalnya 4:1, tapi A sudah tidak punya proses lagi yang dieksekusi. Maka kita lanjut ke kelas B. Jadi ini sekarang next-nya itu yang kerja kelas B terus. Gitu. Oke, ya jadi sekarang kelas B yang bekerja ya. Kelas B mengerjakan P3. Oh ya, waiting-nya yang lain diteruskan. Ini tadi wait sampai berapa? Wait 5 ya. Berarti ini wait 6. Oke. Ini wait 7. Nah, wait 8. Strip sudah selesai ya. Ini karena sudah selesai. Oke. Ini juga lanjut W8. W9. Oke. W10. Oke. Ini sudah selesai. Oke. Oke, berikutnya. Berikutnya yang bekerja B lagi ya, bekerja B lagi mengerjakan P3. Nah, P3. Oke. Mana tadi warnanya? Oke, nggak apa-apa. Ini aja ya. Oke, P3. Sekarang P3 yang bekerja sebanyak 6 satuan waktu maksimal. P3 tadi sisa waktunya berapa? P3 tadi sisa waktunya 3 ya. Ya, berarti tinggal 2 aja. Berarti di sini B2 terus B1. Selesai. Setelah itu selesai. Ini sudah selesai. Nah, ini nanti selesai. Ini selesai ya P2 sama P4.
Nah, yang lain nunggu lagi. W9. Nah, W10. Nah, ini juga nunggu. W setelah 6, 7 ya. 6, 7. Ini tadi 6, sekarang 7. Oke. W8. Nah, ya. Di sini selesai ya. P3 selesai ya. Setelah selesai B lagi yang bekerja karena A sudah selesai. Sekarang P1 ganti P1 ya. P1 dieksekusi. P1 maksimal 6 satuan waktu. Nah, tadi sisanya berapa? 5 ya. Berarti di sini tinggal 4 lagi. B B tinggal 5 ya. Sorry, B4. Oke. B3, B2, B1. Udah selesai. Oke. Ya, sudah selesai ya. Ini selesai, ini juga sudah selesai. Berarti copy aja ini ke sini. Ini sudah selesai. Oke, sudah selesai. Nah, sedangkan P5 masih wait lagi. W9, W10, W11, W12. Oke. Nah, berikutnya tinggal proses P5. Ini sudah selesai. Nah, tinggal proses P5. P5 tadi sisanya 3 ya, tinggal ini A3, berarti ini sisanya tinggal 2 kali lagi. Berarti sekarang P5. P5. Nah, sorry. Nah, di sini B2, B1. Nah, terus selesai. Oke. Nah, sedangkan yang lain tadi sudah selesai. Nah, jadi ini sudah selesai. Oke. Nah, jadi beginilah cara mengeksekusi setiap proses P1 sampai P5 dengan menggunakan multi level scheduling kelas A dan kelas B. Oke. Dengan giliran tadi 4:1. Nah, teman-teman nanti bisa coba di sini yang pakai 3 tingkat A, B, C. Nah, oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Boleh lewat chat, boleh lewat mikrofon. Oke, ini suara saya masih terdengar ini? Pak. Enggak terdengar? Terdengar, Pak. Oh, terdengar. Oke. Masih, Pak. Oke, ini ada yang mau ditanyakan sampai sini. Jadi ini contoh mengeksekusi setiap proses P1 sampai P5 dengan menggunakan multi level scheduling, bertingkat, 2 tingkat A dan B. Oke, ada yang chat. Mau Mas. Oke, kirain tanya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita bisa lanjut ke scheduling yang satu view yang lain. Nah, saya ambil dari soal tahun lalu saja langsung ya. Nah, ini adalah contoh scheduling dengan high level view atau zoom out view. Nah, jadi di sini ada kombinasi multi program ya. Jadi kalau program ada yang dijalankan, kemudian dia dapat alokasi berapa persen dari total time. Jadi dia mendapatkan alokasi CPU time berapa persen dari total time. Nah, jadi yang diagram di sini itu adalah yang di apa namanya? Yang di Y ini
Ya, yang di garis Y ini, garis X ini adalah total time atau real time. Jadi total time, ya, real time-nya berapa gitu. Nah, maksud dari kombinasi multiprogram ini begini. Jadi kalau proses A sendiri itu dijalankan, jadi hanya ada proses A yang dijalankan, maka proses A itu mendapatkan alokasi CPU time sebanyak 10% dari total time. Jadi kalau jalan 100 satuan waktu, maka 10% dari 100 kan 10 ya. Itu adalah CPU time dari proses A. Nah, kalau B berjalan sendirian, tidak ada proses yang lain, maka dari satu satuan waktu, dari satu satuan waktu itu 20%-nya adalah CPU time proses B. Nah, kalau C itu sendirian, maka proses C dapat 30% dari total time untuk CPU time-nya proses C. Kalau kelas D itu sendirian, maka CPU time untuk proses D itu adalah 40% dari total time. Oke. Oke. Nah, kalau nanti A dan B bersamaan, maka 9,3% untuk A, 19% dari total time itu untuk B. Nah, kalau A dan C itu bersamaan, maka 9,3% untuk A, 28% untuk C, untuk CPU time proses C dari keseluruhan total time. Oke, sampai dan begitu juga kombinasi yang lain. A dengan B, B dengan C, B dengan D, C dengan D, A dengan B dengan C. Ini A, B, C barengan, A, B, D, A, C, D, B, C, D, A, B, C, D. Nah, jadi berapa persen dari keseluruhan total time untuk masing-masing proses. Jadi dapat alokasi CPU time berapa persen dari total time. Nah, contoh di sini ya, contoh di sini. C dan D itu bersama-sama. C dan D bersama-sama sebanyak 100 satuan waktu. Nah, oke, saya pakai coret-coret. Oke, jadi C dan D ya. Jadi T0 sampai T100. Nah, itu kan C sama D itu bersama-sama. C dan D. Nah, total time-nya di sini 100 karena di sini kan total time real time-nya 100. Jadi total time-nya 100. Nah, berapakah CPU time untuk C dan D di masing-masing di dalam interval ini? Berarti C tadi dapat berapa kalau C sama D barengan? C dapat 25, D dapat 33. Berarti 25% kali 100 sama dengan berapa? Sama dengan 25. Jadi CPU time-nya untuk C dalam rentang ini 0 sampai 100 itu 25 satuan waktu. Nah, ini nggak ada satuan waktunya nggak jelas ya, millisecond atau second terserah, nggak penting gitu ya. Nah, yang jelas CPU time untuk C di interval ini, di interval T sampai T100 itu C itu dapat 25, D itu dapat berapa? 33% ya. 33% kali 100. Berarti sama dengan berapa? 33. Berikutnya dari mana nih? Dari T100 sampai 200. Dari T100 sampai T200. Nah, di sini ada yang jalan siapa? Yang jalan T100 sampai 200. A sama C. Nah, berarti ada A sama C. Nah, kalau begini, kalau A sama C berbarengan, A dapat 9,3, C dapat 28. Nah, berarti di sini CPU time untuk A di interval ini adalah 9,3%. Oke, kali 100 sama dengan 9,3. Untuk C itu 28% kali 100 sama dengan 28. Oke. Oke, berikutnya di interval, nah ini kan sama ya, di interval 200 sampai 400. Nah, di interval T 200 sampai T 400. Nah, ini ada apa ini? A, B, C. Jadi ada A,
ada B, ada C. Nah, ada A, ada B, ada C. Nah, ada 3 kan ya. Berarti kita pakai kombinasi yang ini. A dapat 8,3, kemudian B dapat 17, C dapat 25. Nah, berarti CPU time untuk si A itu adalah 8,3% kali waktu. Waktu intervalnya berapa nih? 200. Berarti kali 200. Sama dengan berapa? 8,3 kali 2. Berarti berapa? 16,6. Untuk B dapat berapa? 17. 17% kali 200. Sama dengan berapa? 17 kali 2. Berapa? 34 ya. 34. Untuk C dapat 25. 25% kali 200. Sama dengan berapa? 50 ya. 50. Oke. Kemudian di sini interval 400 sampai 500. T 400 sampai 500. Nah, ini dia. 400 500 itu ada apa ini? Ada A sama C. Ya, ada A sama C. Ada A sama C. Oke, kembali lagi seperti tadi, kalau A sama C, A 9,3, C 28. Berarti A itu dapat CPU time 9,3 kali persen ya, persen kali 100 sama dengan 9,3. C itu dapat berapa? 28. 28 kali 100, 28% ya. 8% kali 100 berarti sama dengan berapa? 56. Sorry, 28. 28. Oke. Terakhir di T 500 sampai 600. T 500 sampai T 600. T 500 sampai 600. Di situ ada siapa itu? Ada C sendirian. Ada C sendirian. Ada C sendirian. Kalau sendirian C dapat berapa? Dapat 30. Nah, berarti C dapat 30% kali berapa? 100 satuan waktu sama dengan 30 satuan waktu. Nah, jadi ini adalah rincian ya CPU time masing-masing proses ya di interval tadi 0 sampai 100, 100 sampai 200, 200 sampai 400, 400 sampai 500, 500 sampai 600. Nah, kalau di total bagaimana? Ya kita total aja masing-masing. Untuk A itu tadi dapat berapa A? A dapat ini. A dapat di sini 9,3. Berarti A itu total CPU time A itu berarti 9,3 ditambah 16,6 ya ditambah 9,3 sama dengan berapa itu? Ini kan sama aja 16,6 kali 2 kan? Sorry. Sama dengan ini berarti 18,6 tambah 16,6. Sama dengan berapa itu? 35,2 ya. 35,2. Nah, ini total CPU time kelas proses A. CPU time B berapa itu tadi? B itu tadi dapat ini 34 aja ya. Ini yang lain nggak ada B ya, 34 aja. 34. CPU time C. Nah, C ya di total semuanya. Dapat 25 di awal. 25 plus 25 tambah 28. 28 tambah 50 tambah 28 ditambah 30. Nah, berapa tuh? 75
Ini 75, ini tambah ini 75. 75 tambah 30, 105. 105 tambah 56. 105 tambah 56, 161 ya. Nanti silakan dicek lagi kalau salah ya. Oke, 161. CPU time kelas D. Nah, totalnya berapa? CPU time kelas D. Nah, tadi cuman ada yang di awal 33. Nah, 33. Nah, inilah CPU time masing-masing proses. Jadi ini CPU time masing-masing proses. Jadi ada proses yang berjalan bersamaan, nanti dia mendapatkan persentase dari total waktu itu untuk CPU time-nya dia berapa gitu. Nah, ini scheduling secara high level view atau secara zoom out view. Nah, bagaimana dengan total time? Ya, total time ya total waktu yang dipakai untuk sebuah proses dia dijalankan. Ya, dia dijalankan selama berapa lama gitu ya. Ya, berarti total time untuk A itu ya ini dari 100 sampai 500. Ya, berarti ini 400. Proses B dari 200 sampai 400, berarti total time-nya 200. Untuk C, total time-nya berarti berapa nih? Dari 0 sampai 600 ya. Ya, berarti 600. 600. Untuk D, total time-nya berarti cuman berapa? 100. Nah, jadi ada total time, ada CPU time. Total time adalah waktu keseluruhan atau realnya dia itu dijalankan berapa lama. CPU time adalah waktu dari total time itu yang dialokasikan untuk mengerjakan proses itu di CPU itu berapa lama. Nah, jadi ini waktu untuk dieksekusi di CPU-nya berapa lama ya ini. Nah, ini waktu total dieksekusinya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Halo, halo, ada pertanyaan sampai sini dulu? Belum, Pak. Oke, belum ya. Sementara under control ya. Nah, ini contoh lagi. Oke. Nah, di sini ada contoh nih. Ada proses A aja. Di sini kelas prosesnya A aja. Nggak ada B, nggak ada C, nggak ada D. Kalau A sendirian itu dapat 10%. Nah, kalau A ada dua proses A itu masing-masing dapat 9,5. Kalau ada 3 kelas A dapatnya 9 masing-masing. Kalau ada 4 kelas A masing-masing dapatnya 8,6. Oke. 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 Kemudian soalnya di sini CPU time dari setiap proses itu adalah 43 second. Ingat ini CPU time ya, bukan total time. CPU time. Oke. CPU time-nya itu 4,43 second. Oke. Ditanyakan berapa lama total time jika keseluruhan proses tadi itu berjalan bersamaan. Nah, B, berapa lama total time untuk mengerjakan 4 proses satu-satu, satu demi satu. Oke, silakan dijawab. Jadi ada 4 proses. Ya, ada 4 proses ya, 4 proses ya. Masing-masing CPU time-nya itu 43 second. CPU time ya, 43 second. Nah, ditanyakan kalau dikerjakan bersama-sama, ini butuh berapa lama total time-nya. Kalau kemudian kalau dikerjakan satu-satu. Nah, itu butuh berapa lama? Ayo silakan dijawab. Oke, ada yang bisa jawab ini? Oke, ayo. Nggak ada yang mau nebak nih. Kalau bersamaan berapa lama waktunya? Kalau sendirian, kalau satu-satu berapa lama? One by one berapa lama total time-nya?
Oke, ada yang mau jawab? 400 itu yang mana nih? 400 yang sendirian apa yang bersamaan? Mungkin bisa dikasih A berapa, B berapa gitu. Kalau yang A, kalau concurrent bersamaan berapa lama, kalau yang satu-satu nanti totalnya berapa lama gitu. Ayo coba Randy Andika. Masih bingung tapi Pak. Oke. Nggak apa-apa, tebak aja, tebak aja, tebak aja. Yang 400 tadi itu yang mana? Yang sendiri-sendiri atau yang bersamaan? Yang A apa yang B? Sendiri-sendiri, 400 yang sendiri-sendiri. Oke, kita coba ya. Yang B, yang B. Oh, yang B. Oke. Oke, begini. Kita coba yang A dulu. Yang B dulu gitu ya, yang B. Jadi ada 4 proses, masing-masing eh, masing-masing CPU time-nya itu 43 second. Nah, jadi gini, kan tadi rumusnya kan CPU time itu sama dengan prosentase dikali total time kan gitu kan. Nah, tadi kan mengerjakan soal yang atas tadi kan gitu kan. CPU time sama dengan prosentasenya berapa dikali waktunya dikali total time. Nah, di sini yang ditanyakan total time. Nah, oke. Oke, kalau yang B dulu, Jadi dikerjakan satu-satu. Nah, diketahui CPU time-nya itu sama dengan 43 second. Nah, oke kan? Oke, boleh ngerjakan yang B dulu, yang sendiri-sendiri. Nah, jadi eh, pakai rumusnya tadi CPU time sama dengan persentase kali total time ya. Nah, CPU time-nya 43 second. Kan sendiri-sendiri ya. Berarti ini saya hitung satu dulu, nanti saya kalikan 4. 43 second itu sama dengan prosentasenya berapa persen kali total time. Nah, di sini 43 second sama dengan, kalau sendiri-sendiri berarti dapatnya 10 ya, 10% ya. Nah, ini kan persentasenya kalau sendirian 10%. 10% kali total time. Nah, yang ditanyakan total time. Total time berarti total time-nya berarti sama dengan 43 second dibagi 10%. Nah, berapa tuh? Oke, tahu artinya 10%? 10% artinya 10 per 100 ya. Halo, halo? Halo? Tahu ya artinya 10% itu 10 per 100. Berarti ini sama dengan Tahu Pak. 43 second dikali 100 dibagi 10 gitu kan ya? Benar nggak? Dibagi 10%. Nah, berarti kan artinya kan ini sama dengan 43 second dibagi 10% kan 10 per 100 kan? Gini kan ya? Nah, berarti 100-nya naik jadi kali kan? Nah, oke. Jadi sama dengan 43 second kali 10. Nah, 430. Oke. Ini untuk satu proses. Ini untuk satu proses. Nah, tadi prosesnya ada berapa? Ada 4 kan? Prosesnya ada 4 kan? 4 proses one by one. Nah, ini baru satu. Nah, berarti kalau untuk 4 proses, nah lumayan loh. Untuk 4 proses berarti sama dengan 4 kali 430. Sama dengan berapa tuh? 4 kali 3 12, nyimpan 1 172 ya. 720. Ini ya.
Nah, oke. Ya, ini yang B. Nah, yang A. Yang A. Jadi kalau berbarengan ya, sama rumusnya. CPU time sama dengan CPU time sama dengan proses kali total persentase kali ini. Nah, CPU time-nya masing-masing 4,3 second, kemudian di sini sama dengan persentasenya kalau empat-empatnya berarti berapa? 8,6. 8,6% dikali total time. Nah, kalau dibalik berarti ya total time sama dengan 43 second dibagi 8,6% sama dengan 43 second dibagi 8,6 dibagi 100. Nah, ini juga saya copy aja gampang kan. Nah, sama dengan ini dibagi 8,6. Nah, di sini kan udah kelihatan nih 43 dibagi 8,6 berapa? 5. 5 berarti 5 kali 100, 500 second. Nah, jadi kalau sendiri-sendiri totalnya 1720, kalau berbarengan langsung totalnya 500 gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ya, nice try. Terima kasih Rajendra sudah nyoba tadi ya. Nah, nanti silakan dicoba nih. Ini banyak variasinya nih. Nah, ini disuruh gambar. Ini ada gambarnya juga nih. Ini cuma ada narasi terus disuruh gambar terus disuruh ngitung. Nah, oke. Sampai sini dulu teman-teman, ada pertanyaan. Jadi ini salah satu view scheduling. Jadi kita tidak melihat per detil per langkah ya, per switch dari proses A ke proses B ke proses C. Tapi kita melihat satu keseluruhan selama satu satuan waktu. Itu nanti masing-masing proses dapat jatah berapa persen untuk CPU time-nya gitu. Oke. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, boleh silakan. Itu yang 8,6 itu langsung 4A ya, Pak? Bukan Ya, 4A. masing-masing 4A A-nya. semuanya. Ya. Bukan masing-masing A-nya 8,6 kalau dikombinasi. Iya, masing-masing 8,6. Masing-masing 8,6. Ya, masing-masing 8,6. Tapi kan Berarti harus dikali. karena jalan berbarengan kan berarti nggak perlu dikali 4 kan? Oh, oke. Jadi 8,6 itu untuk masing-masing A. Jadi benar. Oke, jadi 8,6 itu untuk masing-masing A. Tapi karena jalannya bersamaan, empat-empatnya jalan bareng, jadi total time-nya kan jadi 1 gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Nah, sedangkan yang awal tadi ya, jadi dikerjakan satu-satu. Satu selesai baru dua selesai, yang ketiga selesai baru keempat selesai gitu. Kalau ini bersama-sama ya, masing-masing dapat 8,6, tapi karena berbarengan ya udah total time-nya kan jadi 1 gitu. Oke. Ya itu kalau kasusnya mirip kayak gini nih tadi yang berbarengan tuh. Nah, ini kan jadi 1 kan. Nah, tuh. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Oke, kalau tidak ada mungkin kita akhiri sampai sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin atas segala salah dan kehilaf saya dan juga kekurangan saya selama ini dalam mengajar maupun dalam mengampu kelas. Oke, kita mungkin akan lanjutkan di sesi sinkronus lagi hari Kamis ini untuk membahas yang minggu ini. Minggu ini tentang firmware, booting, dan lain-lain. Oke, ini masih review yang minggu kemarin. Oke, kita akhiri sekian dulu kelas hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.